Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bu Yuli. Nah, hari ini kita akan belajar tematik. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Nah, kita akan belajar tema 7, subtema 1, benda hidup dan tak hidup di sekitarku. Pembelajaran 3 dan pembelajaran 4. Dibuka bukunya halaman 17. Kita perhatikan sama-sama. Ciri benda hidup salah satunya memerlukan makanan. Manusia termasuk benda hidup. Manusia memerlukan makanan agar tubuh sehat. Makanan sehat penting untuk kesehatan tubuh. Dengan tubuh yang sehat, kita dapat melakukan berbagai kegiatan. Daging, sayur, dan buah-buahan termasuk makanan sehat. Ikan, telur, dan susu juga merupakan makanan sehat. Pernahkah kamu makan buah dan sayur? Pastinya semua suka ya buah dan sayur. Lalu buah dan sayur apa saja yang kamu sukai? Kalau Bu Yuli senangnya buah stroberi. Nah, sayurnya sayur bayam. Kalau kalian apa ya? Selanjutnya di halaman 18 kita lihat nih. Ada Titus sama Fatimah. Titus suka makan buah apel. Nah, lihat tuh, Titus lagi makan buah apel. Terus Fatimah suka makan buah semangka. Kalau Lani suka makan sayur kangkung. Anton suka makan sayur bayam. Nah, sekarang buatlah kalimat berdasarkan gambar di bawah ini. Nih gambarnya. Ada Ratna, Anton, Made, dan Lani. Nah, kalian buat nih kalimatnya seperti yang di atas. Nih, Bu Guru contohkan. Ratna suka makan buah melon. Lalu ada Made, Lani. Made dan Lani, coba kalian bikin seperti Ibu buat ini. Sesuai gambar ya. Lalu di halaman 19, hitunglah jumlah buah dan sayur berikut ini. Nih, ada jeruk sama kubis. Nah, diketahui banyaknya jeruk adalah 45 buah. Ditulis lambangnya 45 buah. 45 buah ditulis menjadi 45. Nah, ini nama bilangan ya. Lalu kalian hitung nih, sama kayak jeruk. Tulis lambang bilangannya, lalu tulis lagi nama bilangannya. Nah, terus di bawahnya juga ada. Tulislah nama atau lambang bilangan di bawah ini. Nih, kalau yang bulat ini berarti nama apa lambang? Berarti lambang. Kalau yang kotak panjang ditulis, ada kata ditulis, berarti itu namanya 49. Kalau 49, lambangnya berapa? 49. Nah, lalu yang 60 ditulis titik-titik. Berarti nama bilangannya. Nama bilangannya berapa? 60. Selanjutnya tuh ada lagi. Kalian coba kerjakan. Selanjutnya di halaman 20 kita lihat. Isilah titik-titik dengan lambang bilangan yang benar. Nih, ada 41 sampai banyak nih ya. Kalian hitung. Cara menghitungnya kayak gini. 41, 42. Habis 42 berapa ya? 43. 44. 45. Habis 45
46. Tulis 46. Habis 46, 47. Habis 47, 48. Ditulis 48. Habis 48, 49. 49, 50, 51 dan seterusnya. Kalian tulis ya sampai semuanya tidak ada titik-titiknya. Kalian menulisnya sambil menghitung biar tahu angka selanjutnya apa. Lalu di halaman 21, manusia, hewan, dan tumbuhan termasuk benda hidup membutuhkan makanan dan bergerak. Adalah ciri-ciri benda hidup. Ingat-ingat ya, membutuhkan makanan dan bergerak berarti benda hidup. Hewan dapat bergerak dan membutuhkan makanan. Salah satu contoh hewan adalah banteng. Simbol sila keempat adalah kepala banteng. Masih ingat? Nah, lalu masih ingatkah kamu bunyi sila keempat? Kalau masih ingat, sekarang coba perhatikan kata-kata acak di bawah ini. Ada dipimpin, yang, perwakilan, dalam, kerakyatan, oleh, permusyawaratan, hikmat, dan kebijaksanaan. Nah, dari kata-kata ini, susunlah kata-kata tersebut menjadi bunyi sila keempat Pancasila. Tuliskan pada kolom di bawah ini. Lalu baca tulisanmu dengan suara lantang. Ya. Nah, selanjutnya kita buka bukunya di halaman berikutnya. Di halaman 22. Pancasila memiliki simbol-simbol tersendiri di setiap silanya. Masih ingatkah kalian dengan simbol-simbol Pancasila? Nah, kalau masih ingat, mari amati simbol sila-sila Pancasila berikut. Manakah simbol yang menggambarkan benda hidup dan benda tak hidup? Berilah tanda centang pada kolom yang sesuai. Ini di halaman 22. Ayo, bareng-bareng ya sama Ibu. Yang nomor 1, benda hidup atau tak hidup? Tentunya tak hidup ya. Lalu nomor 2, benda hidup dan tak hidup. Yang mana? Tentunya benda tak hidup karena benda hidup memerlukan makanan dan dapat bertumbuh. Lalu nomor 3, benda hidup atau benda tak hidup? Ya, benda hidup. Wah, hebat-hebat. Lalu keempat, benda hidup. Yang kelima, benda hidup juga. Nah, karena manusia, hewan, dan tumbuhan termasuk benda hidup yang membutuhkan makanan dan dapat bergerak. Selanjutnya di halaman 24. Ciri-ciri benda hidup adalah tumbuh besar, tinggi, dan berat pada benda hidup dapat bertambah. Nah, banyak lagi nih ciri-ciri benda hidup. Sejak bayi hingga sekarang, tinggi badan kita terus bertambah. Hewan dan tumbuhan juga mengalami pertumbuhan. Tumbuhan ditanam ketika masih berupa biji. Setelah diberi pupuk dan air, tumbuhan perlahan tumbuh besar, begitu juga dengan hewan. Bayi hewan yang baru dilahirkan berukuran kecil. Setelah mendapat makanan yang cukup, hewan akan tumbuh menjadi besar. Nah, amatilah proses pertumbuhan benda hidup di bawah ini. Nih, ada pertumbuhan manusia, hewan, dan tanaman. Oke, Ibu jelaskan dari pertumbuhan manusia. Nih, dari bayi kita masih kecil, unyi. Kayak gini nih. Belum bisa jalan, belum bisa ngomong. Lalu tumbuh lagi. Lama-kelamaan nih kita bisa merangkak, udah bisa ngomong mungkin ya. Walaupun mama-mama doang. Terus tumbuh lagi kita. Wah, semakin bertambahnya
berat badan kita bertambah juga nih, tubuh kita beda ya dari bayi, terus nih usia beranjak, perangkang, terus bisa jalan, lalu usia bisa sekolah. Tuh, lihat. Beda ya pertumbuhannya. Lalu pada tumbuhan hewan, nih contohnya kucing. Kucing kalau dari bayi kecil banget kayak tikus nih, lama-lama membesar, nih tumbuhnya besar, terus makin lama makin membesar sampai akhirnya seperti ini. Kalau pertumbuhan tanaman, nah kita bisa lihat, kita bisa nanam biji toge misalnya. Nih biji togenya masih belum ada akar sama sekali. Nah, yang kedua baru ada akarnya nih kecil. Satu. Lalu yang ketiga, akarnya mulai banyak dan bijinya mulai ke atas. Setelah itu, akarnya banyak dan besar, numbuhlah daun. Itu namanya pertumbuhan tanaman, hewan, dan manusia. Jadi, benda hidup tumbuh besar ya. Ingat-ingat. Lalu di halaman 25, benda tak hidup tidak mengalami pertumbuhan. Benda tak hidup tidak dapat bertambah tinggi atau bertambah berat. Ukuran setiap benda tak hidup bisa berbeda-beda. Ingat ya, ukuran setiap benda tak hidup bisa berbeda-beda. Nah, perhatikan gambar di bawah ini. Kita bandingkan. Buku tulis Lani lebih tinggi dari buku tulis Fatimah. Nah, karena ukuran benda tak hidup ini tidak bisa bertambah tinggi. Nah, tapi kalau diciptakan bisa nih berbeda-beda bentuknya. Lalu penghapus Made lebih panjang dari penghapus Titus. Benda tak hidup ya. Terus botol Anton lebih tinggi dari botol Ratna. Ini adalah perbandingan. Ingat ya kata Made, benda hidup dapat tumbuh, namun benda tak hidup tidak dapat tumbuh. Nah, setelah mempelajari tadi, kamu telah belajar membandingkan ukuran benda. Tadi kita udah pelajari nih, Lani sama Fatimah, Made sama Titus, Anton sama Ratna. Itu namanya perbandingan ukuran benda. Nah, kita perhatikan kembali kalimat di halaman sebelumnya. Perhatikan ya, buatlah kalimat berdasarkan gambar berikut ini. Nih, gambarnya sama tapi nggak ada kalimatnya. Contohnya, nih, tongkat pramuka Anton lebih panjang dari tongkat pramuka Titus. Nah, contohnya seperti itu. Coba kalian contohkan lagi yang lebih banyak dan sama, seperti gambar. Selanjutnya di halaman 27. Perbedaan panjang pendek tidak hanya pada benda dan langkah kaki, namun terdapat juga pada bunyi. Ada bunyi yang panjang, ada juga bunyi yang pendek. Bunyi yang panjang diucapkan dengan ketukan lebih lama. Nyanyian lagu Topi Saya Bundar bersama teman-teman ya, kita nyanyi lagunya. Nih, Topi Saya Bundar ciptaan Pak Kasur. Topi saya bundar, bundar topi saya, kalau tidak bundar, bukan topi saya. Terus kata Fatimah apa nih? Perbedaan panjang pendek bunyi akan membuat lagu menjadi lebih menarik loh. Nah, coba kalau kita nyanyiinnya pendek-pendek semua. Topi saya bundar, bundar topi saya. Nah, kan gak enak ya. Kalau panjang sama pendek berarti kan enak. Topi saya bundar. Nah, ada panjang ada pendek. Jadi lebih enak deh. Oke, jangan lupa jaga kesehatan dan selalu terapkan 3M. 3M itu mencuci tangan, memakai masker,
menjaga jarak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.